Validasi metode analisis sendiri ialah sistem yang umumnya itu kita gunakan untuk memastikan bahwasanya metode analisis yang kita gunakan dalam penelitian dan pengujian itu telah memenuhi syarat atau kriteria. Nah, di dalam dunia farmasi, validasi metode analisis ini kita gunakan untuk memastikan keakuratan, ketepatan, dan keandalan hingga hasil dari pengujian senyawa obat, baik itu dalam quality control, pengembangan produk, maupun studi farmakokinetiknya itu dapat dipercaya keandalannya. Nah, untuk validasi metode analisis sendiri itu mempunyai beberapa komponen utama. Yang pertama adalah selektivitas atau spesifitas, di mana selektivitas ini digunakan untuk membedakan dan mengukur analit yang diinginkan dalam campuran dengan komponen lain. Hal ini penting untuk mengukur dan mengidentifikasi zat aktif tanpa terganggu oleh pengotor, eksipien, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada linearitas, di mana linearitas digunakan untuk mengukur perubahan konsentrasi analit terhadap suatu respon, mengkorelasi antara perubahan konsentrasi zat atau analit pada respon yang dihasilkan oleh alat. Pada validasi metode analisis, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa hasil pengukuran sesuai dengan konsentrasi analit dalam rentang yang diharapkan. Nah, linearitas yang baik memungkinkan prediksi konsentrasi dengan lebih akurat. Syarat untuk linearitas ialah 0,999. Lalu ada LOD, limit of detection atau batas deteksi, yang merupakan konsentrasi analit terendah yang masih dapat dideteksi, tapi belum tentu dapat diukur secara kuantitatif dengan ketepatan yang baik. Lalu ada limit of quantification atau LOQ, di mana ini itu konsentrasi terendah yang masih bisa diukur dengan ketepatan dan presisi yang dapat diterima. Hal ini penting dalam studi farmakokinetik untuk mendeteksi konsentrasi obat dalam tubuh, terutama pada level yang sangat rendah. Lalu berikutnya itu ada presisi, di mana presisi ini digunakan untuk mengukur seberapa konsisten metode menghasilkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Presisi ini dibagi menjadi yang pertama itu ada repeatability yang dilakukan pada waktu yang sama, laboratorium yang sama, waktu yang sama, analisis yang sama, alat yang sama. Nah, lalu ada reproducibility, di mana ketika metode kita menghasilkan hasil yang sama dan berulang, ketika kondisinya berulang, tetapi ada perubahan laboratorium, perubahan reagen, perubahan analis, serta perubahan atau perbedaan instrumen yang kita gunakan. Lalu berikutnya ada akurasi, di mana akurasi ialah kemampuan metode analisis untuk memberikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya dari analit. Nah, pengukuran ini penting untuk memastikan bahwa metode tidak hanya presisi, tapi juga memberikan nilai yang benar sesuai dengan konsentrasi aktual. Menurut ICH, akurasi harus diukur dengan 3 konsentrasi yang berbeda. Setiap konsen itu harus ada 3 replikasi. Jadi nanti ada 9. Lalu yang keenam ada stabilitas. Nah, stabilitas analit dalam sampel juga diuji untuk memastikan bahwasanya analit itu tidak terdegradasi selama pengujian. Jadi pengujian dilakukan melalui siklus penyimpanan untuk mengetahui apakah analit tetap stabil sebelum dan selama analisis. Lalu yang terakhir ada robustness, ialah seberapa tahan terhadap perubahan dengan menambahkan sesuatu yang dapat mengganggunya. Sebagai contoh itu pH dan suhu yang dapat diubah-ubah. Lalu apa sih manfaat validasi metode analisis dalam dunia farmasi? Nah, manfaat dari validasi metode analisis sendiri dalam dunia farmasi itu sangatlah banyak. Yang pertama, ada keamanan dan efikasi dari produk atau obat tersebut. Nah, di mana validasi metode analisis ini kita dapat memastikan bahwasanya metode analisis yang kita gunakan untuk menguji kandungan obat, pengotor, produk degradasi itu akurat, sehingga dapat memastikan keamanan dan efektivitas produk atau obat tersebut. Jadi hal ini penting untuk menghindari dosis berlebih atau dosis yang kurang yang dapat berdampak buruk pada kesehatan pasien. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi, itu manfaat keduanya. Kenapa kepatuhan terhadap regulasi? Karena industri farmasi sendiri itu diatur ketat oleh badan pengawas. Kalau di Indonesia itu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di UK itu ada FDA, Food and Drug Administration, yang mewajibkan metode analisis yang kita gunakan dalam pembuatan obat harus divalidasi. Nah, validasi sendiri membantu memastikan produknya itu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh badan pengawas tersebut. Lalu manfaat yang ketiga itu ada efisiensi produksi dan kontrol kualitas. Nah, validasi metode analisis yang andal dan presisi itu membantu meningkatkan efisiensi proses produksi dan kontrol kualitas di industri farmasi.
Dengan menggunakan metode yang tervalidasi, perusahaan itu dapat mendeteksi kesalahan atau variasi dalam batch produk itu lebih awal, jadi dapat mengurangi resiko kegagalan produksi dan dapat menghemat lebih banyak biaya. Lalu berikutnya ada meningkatkan kepercayaan pada hasil uji klinis. Nah, dalam uji klinis, hasil farmakokinetik dan bioavailabilitas obat itu sangat bergantung pada metode analisis yang kita gunakan. Metode yang divalidasi itu memastikan bahwa data uji klinis tersebut akurat, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan Badan Pengawas tentang persetujuan dan peluncuran launching obat baru tersebut ke pasar. Nah, lalu yang terakhir itu ada penting dalam studi farmakokinetik. Kenapa? Karena dalam studi farmakokinetik itu kan bertujuan untuk memahami gimana tubuh kita memproses obat tersebut. Nah, dengan validasi metode analisis itu kita dapat memastikan bahwa konsentrasi obat yang sangat rendah dalam plasma darah itu dapat diukur dengan akurat. Hal ini membantu menentukan parameter farmakokinetik penting seperti waktu paruh, tingkat penyerapan, dan pembuangan obatnya. Kesimpulannya, dengan kata lain, validasi metode analisis itu merupakan bagian yang krusial dari proses pengembangan dan produksi obat di industri farmasi, yang menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas produk bagi konsumen. Di jurnal yang saya kaji dengan judul Development and Validation of an HPLC Method for Simultaneous Determination of Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Human Plasma, di mana validasi metode analisis yang dilakukan dalam jurnal ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode HPLC yang dikembangkan itu dapat digunakan dengan akurat dan presisi untuk mengukur konsentrasi dari trimethoprim dan sulfamethoxazole di dalam plasma manusia. Nah, proses validasinya itu mengikuti pedoman dari ICH yang mencakup pengujian selektivitas, presisi, akurasi, linearitas, sensitivitas, ada LOD dan LOQ, dan robustness. Nah, yang parameter pertama ialah selektivitas atau spesifitas, di mana dalam jurnal ini diuji untuk mengetahui apakah metode HPLC itu dapat membedakan dan mengukur TMP dan sulfamethoxazole di antara komponen lain yang terdapat dalam plasma manusia. Untuk hasil pengujiannya dari selektivitas ini menunjukkan bahwa metode ini mampu memisahkan TMP, sulfamethoxazole, dan antipirin dengan jelas tanpa adanya interferensi dari komponen lain. Nah, waktu retensi yang dihasilkan adalah untuk trimethoprim sendiri itu 5 menit, antipirin 7 menit, antipirin itu sebagai standar internal, dan sulfamethoxazole itu 9 menit. Dalam hasil kromatogram itu tidak ada puncak tambahan atau interferensi yang signifikan dari komponen plasma lain. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan itu cukup selektif untuk mengukur trimethoprim dan sulfamethoxazole secara terpisah dari komponen plasma lainnya. Total waktu analisis kurang dari 11 menit yang menunjukkan bahwa metode ini cepat dan efisien. Lalu parameter kedua ada presisi, di mana presisi menjadi parameter yang penting dalam validasi metode karena menunjukkan seberapa konsisten hasil yang diperoleh dalam kondisi pengujian. Dalam jurnal ini, presisi diuji dengan menghitung relatif standar deviasi dari beberapa pengulangan pada 3 tingkat konsentrasi berbeda untuk trimethoprim dan sulfamethoxazole. Untuk trimethoprim dengan konsentrasi 30, 250, dan 5000 Ng per mili, sedangkan sulfamethoxazole 150, 7500, dan 50.000 Ng per mili. Dua jenis presisi yang diuji ialah ada presisi sistem atau repeatability, di mana pengujian ini dilakukan dengan menyuntikkan larutan standar yang sama sebanyak 6 kali berturut-turut pada setiap konsentrasi. Lalu ada intraday precision, di mana pengujian ini dilakukan dengan menganalisis 6 sampel independen pada konsentrasi yang sama tetapi dilakukan pada waktu yang berbeda, analisis yang berbeda, laboratorium yang berbeda, instrumen yang berbeda, tapi dalam satu hari. Nah, rumus untuk menghitung presisi ada RSD dalam bentuk persen, itu rumusnya standar deviasi dibagi mean dikali 100. Untuk TMP pada konsentrasi 30 Ng per mili didapatkan nilai rata-rata 25,7 Ng per mili dengan standar deviasi 2,8. Dan sedangkan untuk sulfamethoxazole untuk konsentrasi 150 didapatkan nilai rata-rata 170,6 dengan standar deviasi 19,6. Nah, hasil presisi sistem atau repeatability itu menunjukkan bahwa RSD untuk trimethoprim itu berkisar antara 4,4% hingga 11%. Dan untuk sulfamethoxazole
antara 0,3% hingga 11,5% yang semuanya masih dalam batas yang diterima, yaitu di bawah 15%. Dan untuk presisi intraday precision, hasil RSD untuk trimethoprim itu berkisar antara 1,7% hingga 13,3%, dan untuk sulfamethoxazole 1,2% hingga 13%. Hal ini menunjukkan bahwa metode HPLC ini memiliki presisi yang baik dan konsisten baik dalam satu hari maupun antara pengulangan pada waktu yang sama. Lalu pengujian berikutnya ada akurasi, di mana untuk menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari analit dengan nilai aktual. Dalam jurnal ini, akurasi diuji dengan membandingkan konsentrasi trimethoprim dan sulfamethoxazole yang diukur dengan konsentrasi nominal yang diketahui. Kemudian menghitung bias, di mana akurasi akan dinyatakan dalam bentuk persentase deviasi atau bias antara hasil pengukuran dan konsentrasi nominal. Nah, rumus untuk mendapatkan bias itu dalam persen, di mana konsentrasi yang ditemukan dikurang konsentrasi yang ditambah, lalu dibagi dengan konsentrasi yang ditambah dan dikali 100. Untuk TMP pada konsentrasi 30 Ng per mili, nilai yang diukur didapatkan 26 Ng per mili dan nilai aktualnya 30 Ng per mili. Untuk sulfamethoxazole pada konsentrasi 150 Ng per mili, dapatkan nilai yang diukur 169,5 dengan nilai nominalnya 150. Nah, hasil akurasi dari jurnal ini ialah sebagai berikut, di mana TMP pada konsentrasi 30 didapatkan bias minus 13,3, konsentrasi 250 biasnya minus 2,6, dan pada konsentrasi 5000 biasnya minus 2,2. Nah, untuk sulfamethoxazole pada konsentrasi 150 biasanya didapatkan plus 13%, untuk konsentrasi 7500 didapatkan bias plus 8,7%, dan pada konsentrasi 50000 biasnya didapatkan minus 11. Nilai bias yang diperoleh itu menunjukkan kalau metode ini cukup akurat dengan bias yang berada dalam batas yang diterima kurang dari 15% pada setiap konsentrasi yang berbeda. Dengan hasil bias yang relatif rendah, metode HPLC itu dikembangkan dalam penelitian ini dapat dianggap akurat dalam mengukur trimethoprim dan sulfamethoxazole dalam plasma darah manusia. Lalu berikutnya ada linearitas, di mana linearitas itu menggambarkan kemampuan metode untuk memberikan respon yang proporsional dengan konsentrasi analit itu dalam rentang tertentu. Nah, dalam jurnal ini linearitas diuji dengan menggunakan sampel plasma yang telah difortifikasi dengan konsentrasi trimethoprim dan sulfamethoxazole dalam rentang 10 hingga 5000 Ng per mili untuk trimethoprim dan 50 hingga 50.000 Ng per mili untuk sulfamethoxazole. Dari hasil uji linearitas diperoleh persamaan regresi untuk trimethoprim dan sulfamethoxazole itu dengan koefisien regresinya sebesar 0,999 untuk keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki hubungan linear yang sangat baik antara konsentrasi analit dengan respon instrumen, atau di sini bisa dilihat dari luas puncaknya, di mana linearitas yang baik ini memastikan bahwa metode HPLC dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi analit yang tidak diketahui dengan akurat. Untuk persamaan regresinya, untuk trimethoprim Y sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6X min 0,0002, dan sulfamethoxazole Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 plus 0,0014. Lalu berikutnya ada limit of detection atau batas deteksi dan limit of quantification atau batas kuantifikasi. Untuk cara penentuan LOD dan LQ itu dilakukan dengan menggunakan sampel plasma manusia yang bebas obat sebagai belangko, yang kemudian ditambah dengan konsentrasi rendah dari trimethoprim dan sulfamethoxazole. Nah, sampel plasma tersebut kemudian diproses dengan metode ekstraksi dan dianalisis dengan HPLC. Nah, rasio sinyal terhadap noise itu dihitung pada konsentrasi rendah untuk mengetahui titik di mana sinyal analit dapat dideteksi, limit of detection, dan diukur secara kuantitatif, limit of quantification dengan akurasi yang cukup. Untuk limit of detection, rumusnya 3,3 SA per B, ditentukan menggunakan rasio signal to noise sebesar 3:1, yang berarti sinyal yang dihasilkan oleh analit itu harus 3 kali lebih besar daripada noise atau gangguan dari sistem.
Untuk hasil dari jurnal, LOD untuk trimethoprim ialah 5 Ng per mili dan LOD untuk sulfamethoxazole 15 Ng per mili. Nah, untuk limit of quantification rumusnya 10 SA per B ditentukan menggunakan rasio signal to noise sebesar 10:1, yang berarti sinyal yang dihasilkan oleh analis 10 kali lebih besar daripada noise. Hasil dari jurnal, LOQ untuk trimethoprim 10 Ng per mili dan LOQ untuk sulfamethoxazole adalah 50 Ng per mili. Nah, hasil ini menunjukkan bahwasanya metode HPLC yang dikembangkan cukup sensitif untuk mendeteksi trimethoprim dan sulfamethoxazole pada konsentrasi yang sangat rendah, yang penting dalam studi farmakokinetik. Berikutnya ada robustness, di mana robustness ini saya menggunakan jurnal pendukung dengan judul Method Development and Validation of HPLC Method for Estimation Sulfamethoxazole dan Trimethoprim Oral Suspension USP. Nah, untuk robustness dalam jurnal ini diuji dengan memvariasikan parameter kromatografi yang digunakan pada metode HPLC. Variasi yang dilakukannya itu terhadap beberapa parameter yang penting, yaitu temperatur kolom diubah sebesar plus minus 5 derajat Celcius dari suhu normal yang seharusnya 50 derajat Celcius. Lalu ada pH fase gerak diubah sebesar plus minus 0,2 dari pH optimalnya itu pH 5,5. Lalu ada laju alir fase gerak diubah sebesar plus minus 0,2 ml per menit dari laju alir optimal 1,2 ml per menit. Nah, setelah parameternya diubah, larutan standarnya akan diinjeksikan ke dalam HPLC dan menghasilkan faktor retensi. RSD dan faktor tailing USP itu akan diperoleh. Nah, sistem ini dilihat apakah hasilnya masih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Secara umum, nilai robustness itu bisa dihitung dengan rumus robustness perubahan hasil yang diamati dibagi perubahan parameter dikali 100. Perubahan hasil yang diamati dapat berubah perubahan waktu retensi, persen RSD atau faktor tailing USP. Perubahan parameternya ialah suhu, pH, dan laju alir. Sebagai contohnya, jika ada perubahan waktu retensi dari 2,261 menit menjadi 2,285 menit ketika suhu kolom diubah dari 50 menjadi 45 derajat, maka perhitungannya akan seperti ini. Akan didapatkan hasil robustness-nya 0,48%. Nah, hasil robustness dari jurnal ini pada temperatur kolom pada 45 derajat dan 55 derajat Celcius, faktor retensinya itu sedikit berubah, tetapi nilai RSD dan USP tailingnya tetap dalam batas yang dapat diterima, yaitu kurang dari 2%. Untuk pH fase geraknya, pada pH 5,3 dan 5,7, faktor retensi dan faktor tailingnya itu juga berubah, tetapi RSD-nya tetap kecil dan sesuai dengan standar, kurang dari 2%. Begitupun pada laju alir fase gerak, pada laju alir 1 mili per menit dan 1,4 mili per menit, perubahan waktu retensi itu lebih signifikan, namun tetap dalam batas toleransi yang diperbolehkan dengan RSD yang sangat rendah 0,0 sampai 0,1%. Hasil pengujian robustness menunjukkan bahwa perubahan kecil pada parameter ini tidak secara signifikan mempengaruhi hasil analisis. Waktu retensi dan nilai RSD tetap dalam batas yang dapat diterima. Ini menandakan bahwasanya metode HPLC yang dikembangkan robust dan stabil terhadap variasi kecil dalam parameter pengujian. Lalu untuk parameter terakhir ada reproducibility atau ruggedness, diuji dengan menggunakan analis yang berbeda dan peralatan yang berbeda dan pada hari yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini tetap menghasilkan hasil yang konsisten dengan RSD untuk sulfamethoxazole sebesar 0,6% dan untuk trimethoprim sebesar 0,3% yang berada dalam batas yang diizinkan, yaitu kurang dari 3%. Hasil ini menunjukkan bahwasanya metode HPLC yang digunakan itu memiliki reproducibility yang baik dan dapat diandalkan di berbagai kondisi pengujian. Kesimpulan dari kedua jurnal ini, dari hasil validasi yang dilakukan, bahwasanya metode HPLC yang dikembangkan dalam jurnal ini dinyatakan akurat, presisi, selektif, linear, sensitif, stabil, robust, dan memiliki reproducibility yang baik. Metode ini cocok digunakan untuk analisis trimethoprim dan sulfamethoxazole dalam sampel plasma manusia, khususnya untuk studi farmakokinetik dan bioavailability.